Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap bahagia untuk kita semua. Pada saat ini atau kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam kitab surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 2, ayat yang pertama. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Pasal 2 ayat 1 ini merupakan nasihat sekaligus juga motivasi dari Rasul Paulus kepada Timotius yang pada waktu itu dipercayakan dalam tugas pelayanan di jemaat Efesus. Dan nasihat bahkan motivasi ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius karena di dalam pasal 1 ayat yang ke-15, Paulus memiliki pengalaman tentang adanya orang-orang yang tidak kuat. Saya bacakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ini menjadi dasar bagi Paulus untuk menyampaikan, untuk memotivasi Timotius dalam pelayanannya. Karena pada waktu itu juga Timotius melayani, menjadi seorang pelayan yang masih sangat muda, yang bisa saja dia akan terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya pada waktu itu. Maka sangat penting untuk diberitahukan berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Paulus. Paulus beritahukan kepada Timotius, jadilah kuat. Karena memang seperti itulah menjadi pelayan Tuhan, orang percaya. Orang-orang yang meninggalkan Paulus, termasuk yang dituliskan di sini, Figelus dan Hermogenes. Mereka adalah orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Paulus, melayani bersama-sama, ikut Paulus dalam pelayanan. Tetapi ketika Paulus dipenjara, dia dalam pergumulan besar, akhirnya mereka satu persatu mulai meninggalkan Paulus. Mereka tidak lagi mau bersama-sama dengan Paulus, karena mereka tahu bahwa melayani atau ikut Paulus pasti akan mengalami penderitaan. Dua nama yang dituliskan di sini, yaitu Figelus dan Hermogenes, adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak bisa melewati dan tidak bisa menjalani proses dalam hidup mereka. Mereka tidak ada kekuatan untuk menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam hidup mereka, sehingga mereka meninggalkan Paulus. Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah kuat. Ini merupakan keinginan, harapan Paulus untuk Timotius. Tetapi untuk menjadi kuat, menurut Paulus dalam bacaan kita, itu harus didasarkan kepada anugerah Allah. Harus didasarkan kepada kasih karunia Allah, supaya ini menjadi kuat, yang benar-benar kuat. Karena pada
bagian-bagian selanjutnya juga Paulus memberitahukan kepada Timotius supaya dia tetap kuat karena dia akan menghadapi penderitaan dalam pelayanannya. Dia akan menjalani proses hidup dalam pelayanannya, sehingga dia harus kuat. Tetapi kuatnya itu karena dia memikirkan dan dia hidup di dalam anugerah Allah. Apa sebenarnya anugerah Allah atau kasih karunia Allah itu? Anugerah Allah adalah pemberian Allah untuk manusia, yaitu keselamatan. Yang sebenarnya manusia tidak berhak, tidak layak untuk menerima karena manusia berdosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengingat bahwa ada anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita juga harus menjadi kuat dalam proses hidup kita masing-masing. Dosa adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi anugerah Allah itu lebih luar biasa lagi, karena anugerah Allah itu mampu menyelesaikan dosa. Bagian-bagian dalam kebenaran ini memberitahukan kepada kita semua bahwa jadi kuat, tetap kuat, dan harus terus menerus kuat dalam semua keadaan hidup kita masing-masing. Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan tidak pernah menggaransi orang percaya anak Tuhan tidak akan mengalami pergumulan atau penderitaan. Tetapi yang pasti Tuhan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau." Dan saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, anugerah Allah lebih besar daripada pergumulan kita. Itulah hebatnya anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung karena kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Indonesia bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Mereka tidak kuat dengan pergumulan ini. Tapi sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat. Kuatnya kita bukan hanya hari ini. Kuat kita harus terjadi esok dan seterusnya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita manusia, kekuatan itu terbatas. Dan sesungguhnya kita akan gagal dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan, kekuatan ketika kita memikirkan bahwa ada anugerah Allah yang besar telah diberikan Allah kepada kita, maka itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tetapi menderita bagi Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa ke depan kita juga harus dan akan tetap mengalami keadaan bergumul dengan kehidupan kita, menderita dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Hal yang perlu kita tahu dan yang perlu ada dalam hidup kita untuk menyadari bahwa anugerah itu lebih besar, anugerah Tuhan itu lebih besar dari pergumulan kita masing-masing. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.